Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPR RI, yang kami hormati Saudara Pimpinan MPR RI, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPD RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, yang kami hormati Saudara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para Ketua Umum partai-partai politik, yang kami hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir 385 orang anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki 2 agenda, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023-2024. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 dari meja pimpinan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 Juni silam, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur sejak awal Maret 2020 kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini telah berhasil melaluinya. Pada bulan Juni 2022, WHO menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termaksud yang terbaik di dunia. Sebelumnya, pada bulan September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19.
Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa dan anak bangsa yang telah bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Keberhasilan kita melewati ancaman terburuk pandemi COVID-19 adalah hasil kerja bersama, gotong royong dari seluruh komponen bangsa, mulai dari Presiden dan kementerian lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, tenaga kesehatan, TNI Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa. Sekali lagi, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara membuktikan bahwa dengan dipersatukan dalam semangat gotong royong, kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun seperti yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Inilah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong jiwa bangsa Indonesia. Saat ini kita berada dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pemerintahan negara ini dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi pada cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak reformasi, praktek-praktek dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis. Aspek-aspek keterbukaan publik, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kita semua, seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh pelaku-pelaku demokrasi, pemerintah, DPR RI, MK, MA, BPK, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, serta seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana kita melakukan kerja bersama dalam membangun kemajuan peradaban demokrasi di Indonesia. Menjadi komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja fungsi konstitusionalnya dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia, Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka mengatur kekuasaan negara dan aparaturnya, undang-undang yang mengatur pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya rakyat, undang-undang yang mengatur jalannya pembangunan nasional, undang-undang yang mengatur ketertiban umum, dan lain sebagainya. Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap berbagai hal yang diatur dalam undang-undang. DPR RI bersama pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya membentuk undang-undang selalu berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pembatalan undang-undang
telah diatur dalam mekanisme hukum peraturan perundang-undangan. Marilah kita bangun peradaban politik hukum nasional kita dengan kesadaran dan komitmen yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga kita tidak membenarkan kebiasaan main hakim sendiri, tetapi kita harus membiasakan kepatuhan pada hukum. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 26 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 10 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 11 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 7 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agenda pembentukan undang-undang ke depan yang sangat strategis adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional periode tahun 2025 hingga 2045. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah,
sederet tantangan harus kita hadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geoekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lain sebagainya. Dan situasi internal dalam negeri antara lain permasalahan sumber daya manusia, middle income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan yang sangat ekstrim, pengangguran, bencana iklim dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki politik pembangunan Indonesia, yaitu kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya. Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawalanya menjangkau masa depan serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara. Kita juga harus dapat memahami dan mampu melihat perkembangan dan kecenderungan pada 25 sampai 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geoekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendak zamannya. Pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat politik pembangunan Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI diamanatkan konstitusi untuk menjalankan tugas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Harapan rakyat adalah kehidupannya yang semakin mudah, kesejahteraannya yang semakin meningkat, serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan tentu saja mensejahterakan rakyat. DPR RI pada masa sidang ini akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN, menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat bahwa rakyat sejahteralah tujuannya.
bahwa masyarakat adil dan makmurlah tujuannya, bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya. Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki. Perbedaan adalah alamiah, persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi, marilah kita jaga dan rawat persatuan Indonesia. Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan. Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo pedot oyot. Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding untuk Indonesia. DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui tugas diplomasi menjalankan misi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Penyelenggaraan sidang umum ke-44 AIPA di Jakarta pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2023 yang lalu merupakan forum ketua parlemen negara-negara ASEAN telah menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Pertemuan ke-44 AIPA dengan tema Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN sejalan dengan tema keketuaan ASEAN, yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Serangkaian kegiatan diplomasi yang akan dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024. Tema pembangunan yang telah disepakati untuk dijalankan pemerintah pada tahun 2024 adalah mempererat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan periode 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN tahun 2020 hingga 2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya. Pemerintah harus terus menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang belum kondusif.
Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif. Sejak tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya, sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari 10 miliar rupiah hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat, sedangkan 8 miliar rupiah dipergunakan hanya untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan. Menjadi harapan kita semua bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian lembaga akan semakin berkualitas, yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya, yaitu rakyat. Pemerintah di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 telah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau well-being budget yang mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung, di mana anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun anggaran 2024 harusnya bisa menjadi legasi penyusunan APBN selanjutnya, sehingga pemerintah yang akan datang bisa ikut serta dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Pada pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan antara DPR RI bersama pemerintah yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rancangan APBN tahun 2024 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh pemerintah. Besok, tanggal 17 Agustus 2023 adalah 78 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan. Suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang digambarkan oleh Presiden Soekarno, proklamator bangsa Indonesia, sebagai suatu kehidupan masyarakat di mana di dalam masyarakat yang demikian itu kita akan cukup sandang dan cukup pangan. Di dalam masyarakat yang demikian itu anakku tidak lagi menderita. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita tidak lagi basah jikalau hujan turun dan tidak lagi kepanasan jikalau matahari terik. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali bergerak dari satu tempat ke lain tempat. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali menghirup udara segar dari kebudayaan yang tinggi. Dan di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan hidup bahagia menurut cita-cita orang tua di zaman dahulu, tata, tentram, kerta, raharja. Telah 78 tahun lamanya kita membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Berbagai kemajuan telah dicapai bangsa dan negara kita. Indonesia termaksud dalam 20 negara terbesar perekonomiannya di dunia, masuk dalam kategori negara upper middle income. Kita
dapat secara bertahan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kita telah memiliki sumber daya manusia yang handal di berbagai bidang. Kita telah memiliki industri pengolahan nasional. Kita juga telah dapat menjalankan industri strategis. Kita memiliki generasi muda yang berprestasi dan berbagai kemajuan lainnya yang sudah banyak kita capai. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu terus kita kerjakan agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Bahkan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia juga semakin terbuka ruang artikulasi peran kaum perempuan dalam segala bidang. Sebagai kemajuan yang dilandasi oleh kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia, bahwa peran kaum perempuan adalah penghargaan harkat dan martabat manusia di segala bidang. Akan tetapi perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itulah masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum perempuan juga harus memiliki semangat untuk saling peduli dan mendukung terhadap kemajuan kaum perempuan. Karena masa depan dan kemajuan kaum perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Ayo perempuan Indonesia, kita bisa. Selama 78 tahun kita membangun Indonesia, merupakan suatu pekerjaan meletakkan, menyusun, dan merekatkan setiap komponen karya terbaik anak bangsa menjadi suatu bangunan rumah kebanggaan dan rumah kebangsaan Indonesia yang berlandaskan fondasi Pancasila, yang dapat menjamin masyarakat di dalamnya hidup tentram, bersatu, adil dan makmur. Pekerjaan meletakkan, menyusun dan merekatkan komponen peradaban menjadi suatu bangunan rumah kebangsaan Indonesia merupakan pekerjaan yang membutuhkan persatuan rakyat dalam semangat gotong royong. Oleh karena itu, marilah kita seluruh anak bangsa untuk selalu mawas diri terhadap pihak-pihak yang dapat menghancurkan ikatan persatuan rakyat Indonesia. Kita tidak ingin ada pihak-pihak yang menghancurkan pekerjaan anak bangsa dalam membangun rumah kebangsaan Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hanya Pancasila yang dapat mempersatukan kita dan juga menjadi landasan ideologi berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia di dalam perjuangan dan usaha bersama untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat
adil dan makmur itu tidak dapat terlaksana hanya dengan tuntutan-tuntutan saja, atau dengan kata-kata saja, atau dengan kemarahan-kemarahan saja. Masyarakat yang sejahtera itu haruslah kita bina, harus kita susun, harus kita bangun, harus kita adakan, harus kita jelmakan. Harus kita wujudkan dengan kerja bersama, bergotong royong, mengambil peran dan tanggung jawab untuk membangun negara. Apapun pekerjaan, profesi, jabatan, laki-laki atau perempuan, orang tua dan kaum muda, apapun kedudukannya di masyarakat, maka kita lakukan untuk membangun cara pikir, cara kerja, cara hidup yang membawa kemajuan. Sepi ing pamrih rame ing gawe, ikhlas mengabdi demi terwujudnya cita-cita bersama. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuhnya padi. Inilah gambaran bahwa dalam kita melakukan kebaikan, kadangkala ada hal buruk yang turut serta, tetapi saat melakukan keburukan tidak akan ada kebaikan yang menyertainya. Manakala yang baik kita bikin lebih kuat, maka kita akan maju. Manakala yang buruk kita bikin kuat, maka kita akan binasa. Marilah yang baik kita bikin lebih kuat sehingga kita semakin maju. Marilah kita tetap pada satu semangat fighting nation yang tidak mengenal journey's end. For a fighting nation there is no journey's end. Kita insapi bahwa hidup adalah perjuangan dan perjuangan adalah hidup. Sehingga kita masih dapat terus menggelorakan sekali merdeka, tetap merdeka. Dharma Eva Hatto Hanti, Dharma Eva Hatto Hanti, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Dirgahayu bangsa dan Republik Indonesia merdeka. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2023-2024 akan dimulai sejak hari ini, Rabu 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!